Sebelumnya Amerika Serikat menggertak Iran untuk membuka Selat Hormuz dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Dua hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Sebuah bangunan berantai 5 di kota Tyre, Lebanon hancur akibat serangan udara Israel. Sebuah bangunan runtuh akibat serangan udara Zionis Israel di persimpangan Abbasiyeh, kota Tyre, Lebanon. Tim penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mencari korban. Menurut laporan media lokal, pesawat tempur Israel juga menyerang daerah Hamadiyeh di sebelah timur Tyre. Tidak hanya itu, serangan juga dilakukan terhadap bangunan di persimpangan Ma'arka. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera mengungsi dan pindah ke utara Sungai Zahrani. Serangan Israel di Nabatiyeh, Lebanon Selatan membuat sejumlah bangunan hancur. Sementara itu, korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ambulans membawa para korban ke rumah sakit Al-Najdah di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Sebelumnya, serangan Israel menargetkan daerah-daerah di dekat desa Habush di Lebanon Selatan. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan udara Zionis Israel menargetkan sebuah rumah di jalan Habush Kufur, menyebabkan 2 orang gugur dan 5 orang terluka. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan bahwa sejak 2 Maret, 1.422 orang tewas dan 4.294 orang terluka akibat agresi Israel. Pemirsa, ribuan warga Amsterdam turun ke jalan memprotes undang-undang baru Israel atas pemberlakuan hukuman mati warga Palestina yang diadili di pengadilan militer Israel. Ribuan warga Amsterdam turun ke jalan sambil membawa bendera Palestina dan spanduk menolak hukuman mati warga Palestina. Mereka juga berteriak meminta Presiden Trump menghentikan perang terhadap Iran.
So I think with the announcement of the death penalty of Palestinians, I think we have it's an obvious escalation of what Israel's been trying to do for the past month, which is an attempt to escalate the repressive measures against prisoners, because it's filling up the jails with huge amounts of prisoners. It's all about money, it's not about people. They don't care about human rights. The only thing they want is to earn money. Also, Rob Jetten, the Dutch Prime Minister, he was here at the Red Line demonstration and now he is silent. He doesn't talk about Palestine anymore. Pada Senin lalu, pemerintah Israel telah mensahkan undang-undang hukuman mati bagi warga Palestina yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran terorisme di pengadilan militer Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap terorisme. They complained at the Israeli government, which is very nice of them, very gentle, but they don't do much else. And what they should do, however, is, of course, full sanctions, full disinvestment, full boycott of Israel and all companies related to and dealing with Israel, all kind of press boycotts, all boycotts that you can imagine, all sanctions, embargoes that you can imagine. Undang-undang ini telah dikecam oleh PBB dan Uni Eropa serta organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat menyatakan dukungan hak kedaulatan Israel untuk menentukan hukum negaranya sendiri. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga Selasa 7 April 2026 waktu Timur Tengah malam. Donald Trump melalui media sosial pribadinya mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu pada Selasa hari ini. Trump juga mengeluarkan peringatan keras lewat platform miliknya Truth Social. Dalam unggahannya, Trump memberikan peringatan keras kepada Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap infrastruktur Iran jika situasi tidak berubah. Fasilitas energi seperti minyak dan gas, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran kemungkinan akan menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel jika Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tenggat waktu terhadap Iran kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pada Selasa malam waktu Timur Tengah. Trump menyatakan tidak akan perpanjang tenggat waktu lagi bagi Iran. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get there. Your final deadline is Tuesday at 8 p.m., your final deadline. Given Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? You'll have to watch. It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step.